Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome to my channel. Hai, gue Wirja. Kali ini gue yang akan bercerita. Yuk, langsung kita lanjut. 4 kisah urban legend yang jadi nyata oleh Jujuk Ernawati dan Bimo Arya. Kehadiran urban legend atau legenda urban di tengah masyarakat hingga kini memang masih sulit hilang. Meski zaman telah berubah dan teknologi terus berkembang, cerita-cerita rakyat masih terus diceritakan dan didaur ulang. Bahkan, beberapa cerita yang terus direproduksi dipercaya nyata. Bukan hanya itu, kisah-kisah itu pun terus menghantui masyarakat di mana urban legend itu berkembang. Lantas, kisah legenda urban horor legendaris apa saja yang menjadi nyata? Berikut 4 diantaranya seperti dilansir dari OD. Cerita pertama berjudul Legenda Dogboy. Legenda Dogboy berasal dari Arkansas, Amerika. Dogboy diceritakan sebagai seorang bocah laki-laki kecil menyeramkan yang menghabiskan masa kecilnya secara kejam dengan menyiksa dan bereksperimen pada anjing dan kucing di lingkungannya. Legenda mengisahkan bahwa anak itu memiliki kekuatan paranormal. Legenda Dogboy di dunia nyata konon didasarkan pada kehidupan Gerard Floyd betis yang menyimpan banyak anjing dan kucing liar di dalam rumahnya untuk disiksa. Bahkan betis bersikap sangat jahat kepada orang tuanya. Dia mengurung orang tuanya di loteng dan hanya memberi makan mereka jika dia mau. Meskipun tidak ada bukti bahwa betis memiliki kekuatan paranormal, namun dengan tinggi 193 cm dan beratnya hampir 136 kg, membuat tingkah laku sadisnya semakin menakutkan bagi para korbannya. Kita lanjut cerita kedua yang berjudul Cropsey, legenda hidup Boogeyman. Legenda urban Cropsey berkembang sepanjang tahun 70-an hingga 80-an setelah beberapa anak hilang dari Staten Island. Dikisahkan dalam film dokumenter berjudul Cropsey tentang sosok Boogeyman klasik namun menyeramkan yang menculik anak-anak. Produser Cropsey, Joshua Zeman, ingat ketika dia masih muda dan tumbuh besar di Staten Island. Kita akan ditemani melewati hutan, melewati Sea View, dan kita akan memohon untuk pergi ke sana. Tak terelakkan, salah satu dari mereka akan keluar dengan kapak yang berteriak bahwa dia adalah Cropsey, katanya. Di sekitar hutan itu juga terdapat tempat bernama Willowbrook State yang diperuntukkan bagi anak-anak yang mengalami gangguan mental. Sebuah lembaga yang sekarang dikenal dengan kondisi kehidupan yang mengerikan. Di akhir tahun 80-an, polisi akhirnya menangkap seorang pria bernama Andy Rand, mantan karyawan Willowbrook yang tinggal di hutan. Dia adalah pengguna narkoba dan mungkin seorang okultis yang dipercayai sebagai boogeyman dalam kehidupan nyata kita. Meskipun ia tidak pernah dituntut secara resmi melakukan pembunuhan anak-anak di Staten Island, Rand dihukum 50 tahun atas kasus penculikan dan pembunuhan tingkat pertama dan masih menjadi tersangka utama dalam penculikan Cropsey. Kita lanjut ke cerita ketiga yang berjudul Vampir Pemakan Lemak Manusia. Legenda vampir pemakan lemak manusia sebenarnya punya sejarah panjang, yakni 400 tahun lalu di Peru. Pada saat itu, penduduk setempat berbicara tentang vampir yang memburu dan mengambil lemak tubuh manusia. Ternyata legenda itu tidak benar, karena vampir itu adalah sebuah geng yang menculik orang dan mengambil lemak mereka untuk dijual di pasar gelap. Polisi Peru menyelidiki kasus ini selama bertahun-tahun dan pada tahun 2009, Jenderal Eusebio Felix Murga, Direktur Unit Investigasi Kriminal Peru, mengumumkan bahwa mereka telah menangkap sebuah geng kriminal yang menjual lemak manusia. Kita lanjut ke cerita terakhir yang berjudul Bayangan di Pojokan. Tentu sudah tidak asing dengan kehadiran bayangan hitam di pojokan. Namun, ternyata ada satu kisah bayangan hitam yang dipercaya benar-benar nyata. Di Fukuoka, Jepang, seorang pria yang tinggal sendiri di apartemennya mulai mencurigai ada sesuatu yang lain bersamanya, yang memindahkan barang-barang dan mencuri makanan. Dia memutuskan untuk memasang CCTV dan berhasil menangkap rekaman seorang wanita tua yang merayap keluar dari lemari.
Wanita itu adalah Tatsuko Horikawa, seorang tunawisma dan mengaku kepada polisi bahwa dia telah tinggal di rumah lelaki itu selama sekitar 1 tahun, bersembunyi di luar penglihatannya, di kamar mandi dan di lemari. Sekian dulu cerita kali ini. Jangan lupa ya untuk di-subscribe, like, dan komen kalau kalian ada saran dan kritik. Jangan lupa juga diklik tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita baru dari kita. Terus support ya untuk channel kami agar kami di sini makin semangat untuk membuat cerita-cerita horor yang terbaru. Terima kasih. Wassalam.